Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Ahmad di update pendidikan, update informasi seputar dunia pendidikan, CPNS, P3K, dan matematika. Sobat UP sekalian, kali ini saya akan berbagi untuk sobat semua tentang ketentuan bagi pelamar P3K non-guru. Tentu akan ada sedikit perbedaan antara pelamar P3K, kemudian CPNS dan P3K non-guru. Apa saja ketentuan bagi pelamar P3K non-guru? Apakah memerlukan pengalaman kerja dan berapa minimal pengalaman kerja untuk bisa melamar P3K non-guru tersebut? Informasi selengkapnya kami sampaikan untuk sobat sekalian dalam segmen info P3K berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke sobat UP sekalian, mungkin di antara sobat sekalian ada yang bertanya-tanya sebenarnya untuk pelamar P3K umum atau P3K non-guru, betulkah minimal pengalaman kerja itu 3 tahun? Yuk kita simak informasi selengkapnya untuk P3K non-guru ya sobat UP sekalian. Infografis kami ambil dari Bidik CPNS. Untuk informasi pertama mengenai P3K non-guru atau P3K umum, sobat UP sekalian mesti menyiapkan dokumen-dokumen pendaftaran ya untuk P3K umum. Yang pertama adalah pas foto, lalu yang kedua adalah kartu tanda penduduk, yang ketiga kartu keluarga, dan yang keempat adalah ijazah. Sobat UP sekalian pastikan semua data adalah yang terbaru. Misalnya kartu tanda penduduk dulu di KTP masih tertulis mahasiswa, sekarang harusnya sudah apa, kemudian dulu belum menikah sekarang sudah menikah. Kartu keluarga dulu masih induk dengan orang tua misalnya, karena sekarang sudah menikah mestinya sudah pisah. Hal-hal yang demikian semestinya harus sudah sobat UP persiapkan jauh-jauh hari. Dan sekarang masih ada kesempatan sobat UP, karena untuk melakukan perbaikan data kependudukan itu sekarang super cepat ya. Tentunya sobat UP sekalian silahkan bisa melewati aparatur sipil misalnya dari tingkat kelurahan atau langsung datang pada kantor pelayanan kependudukan dan catatan sipil ya. Berikutnya, Sobat UP sekalian, kita akan bicara tentang ketentuan umum P3K. Yang pertama, bahwa setiap warga negara Indonesia dapat melamar menjadi P3K dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi, kenapa usia maksimalnya adalah 1 tahun sebelum masa batas usia pensiun di suatu jabatan tertentu? Sobat UP sekalian perlu ketahui bahwa masa kontrak daripada P3K ini paling cepat adalah 1 tahun. Sehingga misalkan suatu jabatan tertentu itu pensiunnya adalah usia 60 ya Sobat UP sekalian, maka masih bisa dilamar oleh orang berusia 59 tahun kira-kira begitu ya. Sehingga masa kontrak kerjanya minimal 1 tahun. Ketika 1 tahun selesai dan masuk masa pensiun, tentu tidak bisa diperpanjang, maka kontrak selesai. Kemudian pelamar tidak pernah terpidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Ketentuan umum berikutnya untuk melamar P3K, pelamar tidak pernah diberhentikan. 1. Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS atau P3K. Yang kedua, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI. Kemudian diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota kepolisian negara RI. Dan yang terakhir, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Jadi pada prinsipnya Sobat UB sekalian, untuk melamar menjadi P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini, pelamar tidak pernah diberhentikan, baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat. Diberhentikan dengan hormat ya, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai dari PNS, dari prajurit TNI, dari anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan dari pegawai swasta. Oke, berikutnya ketentuan umum tentang P3K non-guru, pelamar tidak menjadi anggota atau mengurus parpol atau terlibat politik praktis. Jelas ya Sobat UP sekalian, karena ketentuan
daripada P3K itu sama dengan CPNS ya, karena dua-duanya adalah aparatur sipil negara, sehingga dipastikan tidak boleh menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Kemudian pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Itu pasti sobat UP sekalian perlu mengetahui untuk melamar P3K apakah kualifikasi akademik kita linear atau tidak. Kemudian pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku. Dan terakhir, pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Nah, ini dia informasi yang ditunggu-tunggu ya untuk ketentuan umum berikutnya. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Sama seperti CPNS ya. Tidak bisa mendaftar di lebih dari satu instansi atau lebih dari satu formasi jabatan. Tidak bisa pula melamar P3K sekaligus CPNS. Ya, itu sobat sekalian karena pelaksanaannya keduanya bersamaan. Kemudian persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Jadi betul ya sobat UP sekalian bahwa untuk pelamar P3K non guru harus memiliki persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerjanya. Dibuktikan dengan apa? Surat keterangan dan ditandatangani oleh yang pertama minimal jabatan tinggi pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah. Lalu yang kedua minimal direktur atau kepala divisi yang membidangi SDM atau HRD di perusahaan swasta atau lembaga swadaya non masyarakat, non pemerintah atau yayasan. Kemudian tidak boleh bertentangan dengan sistem merit. Sobat semua, itulah kira-kira mengenai informasi umum P3K non guru yang bisa kami bagi untuk sobat sekalian. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like and share informasi ini sehingga tidak berhenti di sobat semua dan yang lain bisa memperoleh informasi ya baik ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.